Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Faris Fanani, SPSI, MBSI, Psikolog, selaku dosen praktisi, dan Ibu Christine Violinda, SPSI, MMPHD, selaku dosen kinerja dan kompensasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang PT Bank BRI Persero Tbk. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Reza Alfiana dengan NPM 2081029. Yang kedua yaitu saya sendiri, Ayu Ardila dengan NPM 2081601. Yang ketiga yaitu Widiani Ayu Lestari dengan NPM 208100279. Baik, presentasi kali ini yang pertama akan disampaikan dengan teman saya. Silahkan. Latar belakang. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Sebagai bank yang beroperasi di tengah populasi masyarakat BRI akan konsisten dengan tekadnya menjadi partner utama bagi masyarakat di Indonesia dalam mengembangkan perekonomiannya. Seluruh keunggulan BRI tersebut ini didukung posisi keuangan yang semakin kuat, sehingga diyakini akan semakin meningkatkan kemampuan dalam menstimulus laju pertumbuhan perekonomian secara berkesinambungan di masa mendatang sejalan dengan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Profil perusahaan atau company profile. Nama perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, bidang usaha perbankan, pendiri perusahaan Raden Arya Wiratmaja, pendiri perusahaan 18 Desember 1968 di Purwokerto, Jawa Tengah. Pengelola perusahaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pemilik kepemilikan BRI di tangan pemerintah RI. Produk dan jasa. Yang pertama ada produk. Produk ada Britama Rupiah, Britama Falas, Britama Bisnis, Britama Rencana, BRI Junior, Junior Rencana, Tabunganku, Simpanan Pelajar, Simpedes, Simpedes TKI, Simpedes Kredit Pangan, Tabungan Haji, Deposito BRI Rupiah, Deposito BRI Falas, Deposit on Call, Giro BRI Rupiah, Giro BRI Falas, DPLK BRI. Yang kedua ada produk pinjaman. Ada 5 produk pinjaman. Yang pertama kredit mikro. Ada 1 Kupedes, 2 KUR mikro. Kredit retail atau komersial. Ada kredit agunan kas, kredit investasi, KMK, KMK ekspor, KMK konstruksi. Kredit konsumer. Ada kredit pemakaian rumah atau KPR, ada kredit kendaraan bermotor, KKB, 3, ada kartu kredit, 4, ada kredit pegawai atau karya atau berguna purna. Kredit program ada yang pertama kredit pengembangan energi nabati atau perkebunan KPENRP. Kedua ada kredit ketahanan pangan dan energi. Ketiga ada kredit koperasi primer untuk anggota. Keempat rasi gudang. Kelima KUPS. Kredit menengah atau korporasi ada yang pertama kredit modal kerja, 2 kredit modal kerja ekspor, 3 kredit modal kerja impor, 4 kredit modal kerja konstruksi. Yang kelima ada kredit investasi dan kredit sindikasi. Selanjutnya yaitu produk dan jasa. Jasa, yang pertama jasa bisnis, terdiri dari bank garansi, kedua bank clearing. Selanjutnya yaitu jasa keuangan, terdiri dari bill payment, penerimaan setoran, dan transaksi online. Ketiga yaitu kelembagaan, terdiri dari SIM online, MPNGII, e-tax, hospital online, SPP online mahasiswa, VOA, dan keempat, e-banking, terdiri dari ATM BRI, mobile banking BRI, phone banking BRI, internet banking BRI, e-bas, kios BRI, mini ATM BRI, Brizi, Mokas, agen BRI Link. Next. Yang kelima yaitu jasa layanan bisnis internasional.
terdiri dari layanan impor, penerbitan letter of credit, penerbitan amendement LC, yang selanjutnya fasilitas kredit impor, pre-import financing, post-import financing, layanan ekspor, advising LC, LC confirmation, jasa penagihan ekspor. Yang keenam, layanan treasure. Yang pertama yaitu transaksi valuta asing atau foreign exchange, transaksi swap, transaksi forward, jasa wali amanat, jasa agen penjual efek, jasa kustodian, DPLK BRI. Yang pertama, channels atau saluran pemasaran. Terdiri dari aplikasi Brimo, testimoni nasabah, BRI Link. Yang kedua, cost struktur atau struktur biaya, yaitu terdiri dari gaji pegawai, biaya pemeliharaan, dan perbaikan sistem. Yang ketiga, key partnership atau mitra utama, terdiri dari BRI Link. Yang keempat, revenue streamers atau aktivitas pendapatan, yaitu nasabah Bank BRI. Yang kelima, value proposition atau proporsi nilai, terdiri dari memiliki jaringan yang luas, memiliki tenaga kerja yang profesional, dan efisien. Selanjutnya yaitu key active atau aktivitas utama, yaitu menabungkan customer service dengan nasabah dan menghubungkan teller dengan nasabah. Yang ketujuh, customer relationship atau kemitraan pelanggan, yaitu suku bunga yang rendah. Yang kedelapan, key resource atau sumber daya utama, yaitu aplikasi Brimo. Yang terakhir, customer segments atau segmen pelanggan, yaitu semua kalangan usia di atas 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Berikut adalah struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Key Performance Indicator, Manajer HRD Reza Alfiana, Staf Manajemen Kerja Ayu Ardila, Staf Kompensasi Widiani Ayu Lestari. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Baik, KPI Manajer HRD. 1. Jumlah pelamar untuk setiap posisi kosong yang diiklankan. Menggunakan unit pengukuran angka dengan target 100. Yang kedua, jumlah pelamar yang lolos seleksi administrasi. Menggunakan pengukuran angka dengan target 85. Yang ketiga, jumlah pelamar yang lulus semua tahapan tes rekrutmen. Menggunakan unit pengukuran angka dengan target 50. Yang keempat, rata-rata skor kerja karyawan baru setelah 3 bulan masa percobaan menggunakan unit pengukuran angka dengan target 117. Yang kelima, jumlah karyawan baru yang resign dalam periode 12 bulan sejak keterima menggunakan unit pengukuran angka dengan target 15. Yang keenam, jumlah peserta pelatihan yang melakukan sharing materi pelatihan yang diikuti kepada rekan kerja lainnya menggunakan unit pengukuran persen dengan target 95%. Yang ketujuh, jumlah karyawan yang merealisasikan employee development menggunakan unit pengukuran persen dengan target 80%. Staff manajemen kinerja. Yang pertama, jumlah karyawan yang mendapatkan predikat A atau istimewa dalam penilaian kinerja menggunakan unit pengukuran persen target 95%. Yang kedua, jumlah karyawan yang hasil penilaian PA-nya sudah diinput ke sistem database dengan menggunakan unit pengukuran persen dengan target 100%. Yang ketiga, jumlah kegiatan review balance score dalam 1 tahun menggunakan unit pengukuran angka dengan target 750. Yang keempat, rata-rata skor KPI karyawan menggunakan unit pengukuran angka dengan target 98. Yang kelima, jumlah karyawan yang telah mengumpulkan formulir penilaian kerja menggunakan unit pengukuran persen dengan target 95%. Yang keenam, jumlah karyawan yang telah menyusun KPI
menggunakan unit pengukuran persen dengan target 80%. Yang ketujuh, menggunakan atasan yang melakukan kegiatan review bulanan menggunakan pengukuran persen dengan target 75%. Staf kompensasi atau remunerasi. Yang pertama, jumlah kesalahan penghitungan uang lembur karyawan menggunakan unit pengukuran angka dengan target 250. Yang kedua, jumlah kesalahan input data karyawan menggunakan unit pengukuran angka dengan target 125. Yang ketiga, penyelesaian penyusunan salary grading baru menggunakan unit pengukuran persen dengan target 100%. Yang keempat, rata-rata hari penyelesaian permintaan reimbursement biaya kesehatan menggunakan unit pengukuran angka dengan target 265. Yang kelima, tingkat akurasi data HRIS menggunakan unit pengukuran angka dengan target 150. Yang keenam, skor kepuasan karyawan terhadap layanan HRD menggunakan unit pengukuran angka dengan target 100. Yang ketujuh, rasio biaya pegawai gaji plus tunjangan disbanding total biaya produksi menggunakan unit pengukuran angka dengan target 1.100. Yang kedelapan, profit per karyawan menggunakan unit pengukuran angka dengan target 225. Yang kesembilan, sales revenue per karyawan menggunakan unit pengukuran angka dengan target 150. Yang kesepuluh, jumlah kegiatan demo karyawan dalam setahun menggunakan unit pengukuran angka dengan target 100. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.